Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis kami terhadap film Story of Kale. Nama-nama kelompok kami yaitu ada Agnes, Andini, Haifa atau saya sendiri, Jessica, dan Ocha. Nah, sebelumnya teman-teman udah pernah nonton belum atau baru mau nonton film Story of Kale When Someone's in Love? Kalau gitu, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja dengerin penjelasan analisis mengenai film dari Story of Kale ini. Keep on watching ya. Ada 3 tokoh utama. Yang pertama yaitu Kale, yang kedua adalah Dinda, dan yang ketiga adalah Argo. Film itu menceritakan tentang bagaimana seorang laki-laki yang bernama Kale bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Dinda. Kemudian setelah beberapa kali mereka bertemu, Kale mulai memiliki rasa kepada Dinda. Tapi sebelum mereka menjalin hubungan, Dinda pernah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Argo. Hubungan Dinda terdahulu bisa dibilang toksik. Akhirnya Kale pun bilang kalau misalnya dia akan membuat Dinda bahagia dan memenuhi keinginannya satu sama lain. Setelah jalin hubungan, Kale dan Dinda selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk mereka. Tapi suatu hari Dinda tiba-tiba ingin memutuskan hubungannya dengan Kale, dan mendengar keputusan tersebut, Kale pun merasa berat hati untuk melepaskan Dinda. Tapi setelah Kale mendengarkan penjelasan Dinda, Kale pun bisa menerima keputusan Dinda dan akhirnya mereka menjalankan kehidupannya masing-masing. Dalam Story of Kale ini, hubungan yang dibangun antara Dinda dan Kale adalah friendship communication, di mana sebelumnya mereka merupakan rekan sekerja dan sahabat. Lalu seiring berjalannya dengan waktu, hubungan mereka berkembang menjadi romantic relationship. Dalam romantic relationship ini diawali dengan adanya ketertarikan atau rasa suka, lalu adanya komitmen untuk mempertahankan hubungan dalam waktu yang lama, serta ketertarikan fisik dan emosional. Nah, jadi tahapan pengembangan hubungan itu ada 6 macam nih. Nah, pertama tuh ada konteks, di mana pada waktu itu Kale dan Dinda bertemu lewat band mereka. Nah, yang kedua ada involvement. Nah, rasa kebersamaan mereka itu mulai muncul ketika Kale menaruh perasaannya ke Dinda, dan Dinda pada waktu itu dihadapi dengan masalah yang sangat besar, yaitu masalah Dinda dengan pacarnya yaitu Aryo. Nah, yang ketiga nih ada estimasi, di mana mereka berdua akhirnya pacaran setelah Dinda putus dengan Aryo, dan hubungan mereka ini dipertahankan hingga 1 tahun lebih lamanya. Yang keempat ada deterioration, di mana hubungan mereka mulai renggang ketika Dinda sudah tidak lagi nyaman dengan Kale. Dan yang kelima ada repair, di mana Kale berusaha untuk memperbaiki dan mencari tahu nih alasan kenapa Dinda ingin mengakhiri hubungan mereka. Dan yang terakhir ada dissolution, di mana hubungan mereka berakhir dan Dinda mengakui kesalahannya jika Dinda itu selingkuh. Yang pertama adalah Dinda menjadi korban kekerasan di dalam hubungannya bersama dengan Argo. Kita tahu di awal film sudah diangkat konflik di mana Dinda menjalani hubungan yang tidak sehat dengan Argo. Argo tidak bisa mengontrol emosinya dan selalu melakukan kekerasan di dalam hubungannya bersama dengan Dinda. Yang kedua adalah Dinda merasa Kale seperti mantan pacarnya Argo. Selesai Dinda lepas dari Argo, Dinda berpacaran dengan Kale, dan semasa ia berpacaran dengan Kale, Dinda merasa Kale seperti mantan pacarnya, di mana yang terdapat di poin 3, di mana Kale menjadi posesif dan mengontrol Dinda. Kale merasa bahwa Dinda tidak memberikan sepenuhnya perhatian, dan ketika Dinda tidak menurut kepada Kale, Kale menjadi marah dan mengontrol Dinda. Yang keempat itu adalah Kale semakin mirip dengan Argo, di mana ia juga tidak bisa mengontrol emosinya dan melakukan kekerasan ketika ia marah dengan Dinda. Poin yang kelima, karena perasaan yang tidak nyaman yang dialami oleh Dinda, Dinda melakukan perselingkuhan dengan orang lain, dan dia melakukan itu selama 6 bulan berpacaran dengan Kale. Dan yang terakhir, konflik yang terakhir yang dihadapi oleh para tokoh, Dinda menyudahi hubungannya. Akhirnya Dinda menyudahi hubungannya karena mereka sudah tidak sehat lagi hubungannya, dan Dinda merasa sudah tidak nyaman dengan Kale. Maka dari itu, konflik yang terakhir adalah Dinda menyudahi hubungannya dengan Kale.
merupakan gaya konflik yang dihadapi oleh para tokoh. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi berarti ada yang menang dan ada yang kalah. Ini dialami oleh Dinda dan Argo semasa mereka berpacaran, di mana Argo merasa dirinya benar dan ingin memenangkan setiap konflik yang dihadapi oleh mereka berdua, dan membuat perbuatannya itu dimaklumi oleh Dinda dan Dinda merasa bersalah. Yang kedua adalah gaya konflik menghindari, di mana gaya konflik ini dialami oleh Dinda dan Kale semasa mereka berpacaran. Mereka tidak saling terbuka satu sama lain dan tidak saling mengkomunikasikan permasalahannya satu sama lain. Mereka ingin hubungannya tetap aman dan tetap baik-baik saja dan tidak mengangkat setiap konflik yang sebenarnya harus dikomunikasikan. Yang ketiga adalah konflik akomodasi. Gaya konflik akomodasi. Gaya konflik ini terjadi karena salah satu dari Kale atau Dinda mengalah, di mana bisa saja Dinda yang menang atau Kale yang menang dan salah satu dari mereka mengalah. Di sini posisinya adalah Dinda mengalah dan Kale menang. Hal ini terbukti ketika Kale mulai menunjukkan sifatnya yang mengontrol kepada Dinda dan posesif. Dinda hanya diam dan tidak mengkomunikasikan sehingga membuat Kale merasa perbuatannya itu benar. Yang terakhir adalah kompromi, di mana gaya konflik ini dialami oleh Kale dan Dinda saat mereka menyudahi hubungannya. Mereka mengorbankan masing-masing tujuan mereka dan saling menerima hubungan tersebut sudah tidak bisa dilanjutkan atau sudah tidak sehat karena Dinda yang selingkuh dengan Kale dan tidak nyaman dalam hubungan yang mereka jalani. Faktor budaya. Faktor budaya yang ada pada film ini yaitu adalah masculinity dan juga femininity. Nah, kenapa maskulin dan juga feminim? Karena tampak jelas sekali di dalam film ini bahwa laki-laki memiliki superior yang sangat tinggi, sedangkan perempuan alias si Dinda itu tidak memiliki andil sama sekali karena banyak didominasi oleh laki-laki, terutama di film tersebut, yaitu Argo dan juga si Kalenya sendiri. Lalu bagaimana penyelesaian konfliknya? Nah, pada saat si Dinda berpacaran dengan Argo, datanglah si Kale yang membantu Dinda untuk lepas dari hubungan yang toksik bersama Argo, sehingga pada saat itu Dinda berhasil putus dengan si Argo. Setelah putus dengan Argo, kemudian Dinda akhirnya berpacaran dengan Kale, yang mana Dinda berharap berhubungan dengan Kale tidak akan mengalami hubungan yang toksik seperti pada saat dia bersama si Argo dulu. Namun ternyata berhubungan dengan Kale malah membuat Dinda rasa seperti dikekang, dikontrol, dan Dinda tidak bisa mengekspresikan dirinya, sehingga Dinda memutuskan hubungannya dengan Kale dengan cara pergi dari rumah. Itu dia tadi penjelasan dari hasil analisis kami terhadap film dari Story of Kale. Semoga penjelasan dari kami tadi bermanfaat dan dapat nilai moral lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.